وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Ustadz tentang satu masalah yang sering sekali terjadi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim itu ialah menjalankan kewajiban sholat. Nah, bagaimana hukumnya jika ada seorang yang sholat namun tidak khusyuk dalam sholatnya? Nah, saya minta pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Mendengar penjelasan dari saudara Bayumi tadi, ada hal yang dapat kita sampaikan sebelum kita jawab pertanyaan yang tadi. Pembahasan syariat kita, baik itu sholat, haji, puasa, ulama sering membagi ke dalam dua pembahasan. Yang pertama adalah ahkamus syariah, dan yang kedua adalah maqasidus syariah. Ahkamus syariah membahas seputar zohirnya ibadah. Dalam sholat misalnya, ruku, sujud, salam, dan juga at-tahiyat dan rukun-rukun lainnya masuk ke dalam pembahasan ahkamus syariah. Jadi jika seseorang sholat, dia tidak ruku, dia tidak sujud, dia tidak dan dia tidak at-tahiyat, itu baru dipertanyakan bagaimana hukumnya, sah atau tidak sah sholatnya. Adapun maqasidus syariah, para ulama membahas tentang ruh ibadah itu sendiri. Ruh sholat, ruh haji, ruh puasa dibahas dalam maqasidus syariah. Karenanya pembahasan tadi, pertanyaan yang disampaikan oleh saudara Bayumi tadi, bagaimana hukum seseorang yang sholat tapi tidak khusyuk? Pertanyaan ini tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena khusyuk tidak terkait dengan hukum ibadah. Khusyuk tidak terkait dengan hukum ibadah atau ahkamus syariah. Khusyuk terkait dengan maqasidus syariah. Jika seseorang sholat, setelah takbiratul ihram dalam pikirannya, dia ingat jemuran. Jika dalam sholat ketika rukunya, di dalam pikirannya, dia ingat tugas-tugas kuliah. Ketika iktidal, dia ingat hutang-hutangnya. Ketika sujud, dia ingat apapun yang ada di dunia ini. Pertanyaannya adalah, apakah sholatnya sah atau tidak sah? Pasti jawabannya sah sholatnya selama rukunnya terpenuhi, meskipun di kepalanya ketika sholat ada di berbagai penjuru dunia, mikirin apa aja. Karena kenapa? Karena khusyuk tidak termasuk daripada ahkamus syariah. Meskipun sah sholatnya secara hukum, tapi seperti seseorang yang hidup, jasmaninya ada, ruhnya tidak ada, bagaimana kita melihatnya? Mati, tak bermanfaat. Karenanya kita mengajak, ketika kita sholat, jangan hanya memperhatikan ahkam ibadahnya saja, tapi juga kita perhatikan maqasid ibadah. Salah satunya adalah khusyuk dalam sholat. Dalam maqasidus syariah, guru-guru kita juga membahas, ada dua pembahasan di dalamnya. Yang pertama adalah asrarul ibadah. Yang kedua, atharul ibadah. Asrarul ibadah, rahasia ibadah, biasanya yartabitu bil hikmah, terikat, terhubung dengan hikmah munculnya ibadah itu sendiri. Dengan hikmah, kalau kita mengerjakan
amal ibadah itu. Ingat, saya mengatakan hikmah ibadah, bukan illah ibadah. Hikmah ibadah itu terkait dengan latar belakang ibadah itu. Kalau illah ibadah itu terkait dengan sebab ibadah itu. Nah, illah ada kaidah dari guru-guru kita. At-takalif la tus'al. Tugas, beban, ibadah-ibadah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya tidak boleh kita tanyakan kenapa. Kenapa sih Allah nyuruh kita sholat? Kenapa sih Allah nyuruh kita haji? Kenapa sih Allah nyuruh kita puasa? At-takalif la tus'al. Tugas atau beban untuk hamba-hamba Allah, dari Allah tentunya, la tus'al, tidak boleh ditanyakan. Yang boleh didalami adalah hikmah. Sholat misalnya, apa hikmah sholat itu? Hikmah-hikmah ibadah ini ada yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ada yang Nabi jelaskan di dalam hadis, ada pun yang tidak. Namun sholat, Allah jelaskan di dalam Al-Quran hikmah sholat itu, wa aqimis sholah li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ini adalah hikmah sholat. Hikmah sholat bagian dari asrarus ibadah, rahasia ibadah. Nah, di sisi lain ada al-athar. Al-athar yaitu pengaruh dari ibadah itu sendiri. Atharul ibadah. Sholat misalnya, Allah tegaskan, Allah sampaikan apa pengaruh jika seseorang sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Allah jelaskan di dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya, jika seseorang sholat dengan baik, sesuai dengan maqasidus syariah, di dalamnya ada khusyuk, maka sholatnya dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau sholatnya hanya ahkamus syariah dan mengabaikan maqasidus syariah, maka asrarus sholah, atharus sholah tidak akan tercapai. Karenanya, kembali ke pertanyaan yang tadi, jika hukum seseorang sholat yang tidak khusyuk, sholatnya kalau sesuai dengan rukun dan syarat-syaratnya, sah sholatnya, tapi dia kehilangan ruh sholatnya. Demikian apa yang dapat kita sampaikan untuk pertanyaan saudara Bayumi tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan ini menjadi pelajaran untuk kita ketika kita sholat. Jangan hanya ahkamus sholatnya, tapi juga maqasidus sholatnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.